Akhirnya episode terakhir. Seriusan apa cuma gua di sini ya yang ngerasa kayak waktu itu cepet banget gitu loh. Jujur, gua ngerasa kayak baru kemarin ngebawain episode pertamanya. Sekarang nih ya malah udah episode terakhir. By the way, gimana puasa kalian? Apakah teman Lukdut kalian itu udah ngajakin warkop everyday? Kalau ada, gua titip nasi bungkus satu ya. Maksudnya titip tamparan sendal swallow ke wajahnya dia. Sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah biar channel WAM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh ya, buat yang mau join membership, sedikit info aja nih ya. Kemarin baru gua rombak. Mulai dari badge-nya, stikernya, sampai privilege-nya, semua gua ubah. Berhubung besok gua mau ngadain premiere video gabungan Soku Shichit ini, gak ada salahnya dong ya nyoba stiker barunya kan. Info lebihnya ada di penutupan video ini ya guys. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Soku Shichit Girls Saikyo Sugite episode terakhir. Sedikit merekap episode sebelumnya. Setelah kalah beradu mekanik melawan Shinozaki Ayaka, Takekura Kyoko harus dibuat sangat panik dalam memilih senjata apa yang mempan untuk melawannya. Sampai akhirnya muncullah sebuah tabung biru di hadapan Ayaka, yang kemungkinan besar itu adalah sebuah bom nuklir. Minna, ore no ushiro ni! Scene berlanjut dengan para AI dalam tubuh Ayaka yang menganalisa bahwa 60% bagian tubuhnya kini telah hancur dan mustahil untuk disembuhkan. Ayaka pun diberi dua pilihan, yaitu menunggu penyembuhan alami atau menggunakan Dragon Heal yang bisa memulihkan total seluruh tubuhnya. Mendengar hal itu, Ayaka langsung mengomeli para AI karena tidak segera menggunakan Dragon Heal padanya. Para AI pun memberitahukan opsi itu bukanlah rekomendasi, karena hal itu akan membuat Ayaka tidak akan bisa kembali ke dalam wujud manusianya. Dragon Heal. Sementara itu, nampaknya rombongan Yogiri yang berhasil selamat dari ledakan dahsyat tadi. Mendengar penjelasan detail Yogiri tentang ledakan tadi, sontak hal itu membuat Tomochika terkejut dan mempertanyakannya. Ryoko menjelaskan bahwa itu bisa terjadi karena gerbang kedua bisa diartikan sebagai matinya hukum fisika. Gak lama kemudian, nampaknya Ayaka yang kini berwujud seekor naga berniat untuk melanjutkan balas dendamnya. Setelah cukup banyak penjelasan soal pembatasan kekuatan semua makhluk hidup oleh Sang Mahardika, para AI pun memberi saran supaya Ayaka menggunakan Dragon Warrior untuk mencari teman-teman sekelasnya yang masih hidup. Di lain sisi, terlihat Hanakawa Paimon yang berteriak memperingati kemunculan banyak sekali Ayaka KW yang sedang OTW ke tempat mereka saat ini. AI unit tempur lalu memberitahu Ayaka bahwa mereka baru aja menemukan 5 korban selamat gak jauh darinya. Tanpa pikir panjang, Ayaka langsung memerintahkan para AI untuk membunuh kelima korban itu. Namun yang terjadi... Alpha Omega. Phase 2 da. Sontak para AI pun sangat terkejut mendapati sosok yang baru aja mereka serang ternyata adalah Sang Alpha Omega. Ayaka yang gak paham apa yang sedang mereka bicarakan pun langsung diberitahukan bahwa mereka para AI dikembangkan jika sewaktu-waktu umat manusia dimusnahkan oleh Sang Alpha Omega itu. Dan peran para AI sendiri ialah gak lebih dari sekedar pengganti umat manusia yang telah diatur supaya gak menyadari pelepasan kekuatan dahsyat dari Sang Alpha Omega. Meski telah diperingati untuk segera kabur dari tempat itu, akan tetapi Ayaka yang telah dibutakan oleh balas dendam tidak mau mendengarkan saran tersebut, dan justru menerobos maju dengan niat membunuh yang sangat kuat. Sampai akhirnya... Setumbangnya Shinozaki Ayaka, para AI akhirnya mengetahui satu hal, di mana meski unit kepribadian kini telah hilang, namun fungsi AI lainnya seperti mereka belum berhenti sama sekali. Baru aja mikir kayak gitu, sayangnya para AI langsung dibuat lenyap dalam seketika.
Meski nggak tahu apa yang terjadi, tapi karena Hanakawa yang takut akan ada bahaya lain yang datang, Yogiri dan Tomochika pun langsung setuju untuk pergi dari sana. Setelah cukup jauh menyusuri tempat itu, Hanakawa yang merasa Shion tak akan mungkin datang karena situasi yang sudah sangat chaos seperti itu. Akan tetapi sayangnya di sini Shion langsung muncul dan terlihat sangat pede di hadapan Yogiri. Karena nggak ingin mendengar basa-basi dari si Mardi Kampret yang satu ini, secara tiba-tiba 聞こえてるのか？そいつの右足首を殺した。元の世界に帰る方法だ。 Sungguh sangat kelewat Gobloy. Bukannya menjawab, si Mardi Kampret ini malah mencoba menyerang Yogiri di saat itu juga. Yogiri lalu memperingatinya bahwa sihir penghenti jantung ataupun kematian instan tak akan berpengaruh sama sekali padanya. Shion pun diminta untuk memberitahukan tutor untuk kembali ke dunia asalnya. Karena jika dia bisa memanggil mereka ke isekai, maka seharusnya dia juga tahu cara untuk membalikan mereka semua. Melihat Shion yang tak kunjung menjawab, Yogiri langsung mematikan 2 jari Shion untuk memperingatinya. 喋るまで少しずつ削っていく。 Iya, setelah beberapa bagian tubuhnya dimatikan, Shion langsung menyadari maksud dari ucapan Yogiri tadi. Gak lama kemudian, Yoichi masuk dan sangat-sangat terkejut mendapati Shion yang meringkuk di lantai seperti itu. Demi bisa menyelamatkan Yoichi, Shion langsung memohon pengampunan pada Yogiri. Yogiri pun berjanji tak akan menyerangnya lagi jika Shion mau menjawab semua pertanyaannya. Dirinya juga memperjelas bahwa dirinya bisa menyerang dimanapun targetnya berada, bahkan menyerang sosok yang dilihat oleh targetnya itu. 正直ちょっと引いてるんだけど、だんだん涼子の言うことが分かってきた。 Karena udah gak bisa melakukan apapun lagi, Shion pun memberitahukan bahwa dirinya tidak menyiapkan jalan pulang untuk mereka. Mendengar hal itu, Yogiri pun langsung mempertanyakannya karena si Hanakawa yang dulu pernah datang ke isekai, tapi masih bisa kembali dengan selamat. Shion pun menjawab bahwa itu mungkin saat kedua dunia masih saling terhubung. Di mana itu artinya saat ini, dunia mereka tidak terhubung ke isekai. Dan jika terhubung, maka kekuatan isekai tak akan bisa dimaksimalkan seperti saat ini. 元の世界の座標を教えてくれ。我も役に立つであろうが。 Iya, intinya kemunculan monitor dengan banyak sekali angka dan juga tulisan ini adalah perbuatannya si Mokomoko. Yogiri menyimpulkan bahwa jika koordinatnya sudah sesuai dan punya energi yang cukup, maka mereka bisa pulang ke dunia asal. Nah, karena masalah koordinat udah diurus oleh Mokomoko, Yogiri pun mempertanyakan cara mendapatkan energinya. 賢者の意志です。こんなものに依存はしてませんでしたから。 Setelah menerima batu Mardika yang dikatakan adalah sumber energi yang dibutuhkan olehnya, Yogiri pun teringat dengan Mardika Santaro dan juga Mardika lain yang telah ia kalahkan sebelumnya. Shion menjelaskan bahwa energi batu Mardika milik kedua orang itu telah lenyap karena yang dibunuh oleh Yogiri saat itu adalah sumber kehidupan mereka langsung. Yogiri lalu menanyakan lokasi Mardika yang lainnya. すべてを把握しているわけではありませんが。これまで散々な目に合わせてくれたやつでござるのに。多少の恨みはあるけど、殺したいってほどでもないから。どうなっても。 Sepertinya rombongan Yogiri, nampaknya Shion yang baru tersadar harus segera mengobati si Yoichi. Namun ketika dia ingin pergi dari sana, seonggok slime merah sebelumnya kini udah sangat dekat dengannya. Meski ingin berteleportasi sekalipun, namun entah bagaimana si Shion tak bisa kembali karena pembatasan teleportasi yang muncul secara tiba-tiba. これは賢者とか名乗っている小林ですか。バトルフォームですか。 Setelah kehilangan kekuatannya secara mendadak, Shion langsung nyemplung ke dalam slime merah itu dan terus-terusan direndahkan oleh si Mana. Mana yang merasa kekuatan sihir seorang Mardika akan menjadi substansi yang sangat berguna untuknya. Sontak hal itu membuatnya langsung menyerap Shion di saat itu juga. Namun di ujung hidupnya, Shion pun meminta Mana untuk mengingat nama Takato Yogiri yang diyakini akan membunuh Mana dalam sekejap mata. Sementara itu, nampak kedua agresor berbentuk malaikat cyborg yang sedang mencoba menyerang ibu kota kerajaan Mani. Bersama dengan itu, terlihat agresor aneh yang kita lihat beberapa kali sebelumnya mencoba menyerang si agresor malaikat hitam itu. Namun meski telah terbelah menjadi dua, sayangnya si agresor malaikat hitam bisa memulihkan diri dalam sekejap mata.
Kondisi ibu kota semakin diperparah begitu slime merahnya si Mana yang menyembur keluar ke permukaan. Rick yang melihat hal itu pun menolak ketika diajak untuk segera pergi dari sana. Rick meminta anak buahnya itu untuk tidak merasa senang dulu, karena apa yang ia lakukan barusan hanya seperti melemparkan satu tetes air di atas kobaran api yang sedang membara. Rick menduga para kandidat Mahardikala yang telah melepaskan segel sang dewa iblis. Di tengah ibu kota Mania yang sedang diselimuti oleh banyak sekali slime merah, nampaknya rombongan Yogiri yang tiba di suatu ruangan dan mendapati Holaris yang kegirangan ke arah sang dewa iblis yang kini telah bangkit. Shine. Nah, di sini si Tomochika udah capek karena terus-terusan menceramai Yogiri yang selalu aja asal bunuh lawannya tanpa basa-basi. Dirinya membiarkan Hanakawa yang mengambil alih perannya itu. Setelah itu, Tomochika dan Carol dibuat sangat terkejut karena slime merah itu yang mampu menembus pelindung sihir ibu kota dengan sangat ezetnya. Hanakawa yang melihat hal itu pun langsung kepanikan dan merasa itu bukan salahnya sama sekali. Yogiri dan Tomochika yang mendengar hal itu pun meminta klarifikasi darinya. Karena udah gak bisa mengelak lagi, Hanakawa menjelaskan semua yang terjadi. Dan gak lama setelah itu, nampaknya Mana yang muncul dalam wujud slime merahnya dan menyapa Hanakawa dengan sangat nyantainya. Dalam sekejap Hanakawa langsung jadi pengkhianat karena lebih takut dengan wujud Mana ketimbang tampangnya Yogiri. Setelah mengetahui hal itu, Mana pun berniat membunuh Yogiri di saat itu juga. Namun naasnya ini yang terjadi. Omae ga shine. Ya udah bisa kita tebak sih ya, anti klimaks. Itulah kata yang tepat untuk momen yang terjadi barusan. Merasa semua masalah telah beres, David terlihat mengajak mereka semua untuk naik ke atap gedung itu. Yang ternyata di sana telah menunggu sebuah pesawat rakitan yang dirasa akan membantu mereka keluar dari ibu kota yang masih diselimuti oleh banyak sekali slime merahnya Mana. Mengetahui pesawat itu memang gak cukup untuk menampung mereka semua sekaligus, Moko mengaku bisa melakukan sesuatu dan meminta supaya Carol dan yang lainnya yang menaikinya. Seperginya mereka dari sana, Tomochika pun langsung menanyakan cara yang dikatakan oleh Moko tadi. Yang ternyata... dah aku duga emang gede banget sih ya. Setelah merubah baju Tomochika ke fungsi terbang, Yogiri pun mempertanyakan apa yang harus ia lakukan saat ini. Moko pun memintanya untuk menempel pada badannya Tomochika supaya dirinya bisa ikutan terbang bersamanya. Ko? Taigi meibun ga aru nara enryo wa shinai. Setelah cukup banyak protes dari Tomochika yang mempertanyakan kenapa nggak Ryoko atau Carol saja yang ditinggal bersamanya. Namun Moko mengaku akan lebih seru jika Yogiri yang tinggal bersamanya saat ini. Dan pada akhirnya, Tomochika pun bersiap terbang dengan Yogiri yang masih menempel di tubuhnya. Setelah berkumpul kembali dengan Carol dan lainnya, David langsung mengajak mereka semua untuk pergi ke kota terdekat untuk beristirahat. Nah, mereka pun baru menyadari bahwa si Hanakawa Paimon gak ada di sana. Yogiri pun menduga tuh anak pasti kabur pas ada kesempatan. Tapi ya, si Yogiri pun merasa gak peduli karena dari awal dia gak ada niatan untuk membawanya. Tomochika pun sependapat karena Hanakawa yang gak terlihat pengen kembali ke dunia asalnya. Yogiri lalu menjelaskan ke Tomochika bahwa mereka berdua aja belum tentu bisa pulang. Namun kini mereka berdua malah harus ketambahan 2 orang lagi dan semakin menambah tanggung jawabnya. Carol dan Ryoko pun mengaku nggak masalah karena mereka berdua hanya ingin ikut dengannya sampai akhir. Di tengah-tengah mereka yang masih mengobrol, nampaknya sebuah kereta kuda yang muncul dan keluar Risley yang langsung menghampiri Yogiri untuk meminta sesuatu padanya. Iya, tanpa mikir dulu, Yogiri langsung menolak ajakan nikah dari loli yang satu ini. Setelah Theodisia dan Eupemia menghampiri Risley, Yogiri pun menanyakan soal Theodisia yang telah menemukan sang adik. Namun Theodisia mengaku ada cerita yang agak rumit yang agak sulit buat dijelaskan olehnya.
賢者の石 Di malam harinya, terlihat sang Raja Suci yang ternyata masih hidup. Dan tak kenapa dia malah mempertanyakan orang yang bisa mengalahkan makhluk mengerikan seperti Sela Merah itu. Parahnya lagi, dia justru merasa nggak bisa membiarkan orang tersebut berkeliaran bebas di luar sana. Di lain sisi, Otori Haruto yang ternyata masih hidup terlihat dibawa pergi oleh agresor malaikat hitam sebelumnya, entah kemana. Di dalam hutan, Hanakawa yang ternyata beneran kabur terlihat terus berlari sekuat tenaganya dengan niatan ingin menciptakan harem isekainya sendiri. 花川チートがエロすぎて異世界の子たちとウハウハでござる。 Scene kembali ke rombongannya Yogiri, yang mana di dalam kereta kuda terlihat Tomochika yang membiarkan Yogiri tidur di paha mulusnya. Di dalam mimpinya, Yogiri teringat ucapan Asaka yang mengajarinya untuk menggunakan kekuatannya dengan semaunya. Yang bahkan, dia juga diminta untuk mengalahkan musuhnya dengan pola pikir, dia menyebalkan, mending kubunuh aja. Asaka juga mengajarinya untuk tidak larut dalam idealisme orang lain dan jangan pernah terikat oleh keadilan serta eksistensi diri yang setengah-setengah. Cara pemakaian kekuatan dimilikinya juga harus dipikirkan olehnya sendiri. Biar gak lama-lama, mari kita langsung aja bahas tentang membershipnya. Pas hari Selasa kemarin kan gua nggak upload tuh ya. Nah, daripada gabut nyiumin figur waifu gua, ya mending gua cek beberapa hal di YouTube Studio. Dan pas gua nyampe di bagian membership, gua kepikiran mau ngerombak abis membership ini. Misalnya, kayak bed dan stikernya. Bednya gua udah tambahin untuk para pelanggan yang baru join dan 1 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Dan stikernya pun dah gua perbarui jadi lebih fresh. Kayak misal stikernya Jinwo ini, Lord Shido, bahkan ada Mbak Yumiela. Gua juga lagi ngedit buat privilege yang wallpaper thumbnail. Nanti kalau udah ada paling gak 5 atau berapa gitu mungkin ya, bakal gua spam upload ke sana. Kenapa gua tiba-tiba ngomongin membership? Karena lu butuh duit kan, Bang? Nggak salah sih, tapi alasan utamanya bukan itu, bre. Lebih kerasa nggak pengen ada satu bagian dari WAM 2 yang terlantarkan. Dan berhubung anime Sokushitsu ini udah tamat, gue mau gabungin semua episodenya jadi satu. Dan ngadain premiere. Biar kita bisa saling berinteraksi tapi di dalam komentar. Buat yang gak tau premiere, intinya itu kayak live stream. Tapi bukan live stream. Jadi cuma ada video yang ditayangin real time dengan kalian yang bisa komentar di live chatnya juga. Nah, di live chatnya itulah kalian yang membership bisa menunjukkan keloyalitasan dan menunjukkan perbedaan kalian dengan viewer reguler. Kalau kalian baru join, bed yang terpasang masih Yojinho level 0. Dan akan terus naik bahkan bisa sampai Sung Jinwo yang punya level 7 kalau kalian bertahan sampai 48 bulan. Ya, semoga aja gue bisa bertahan sampai 48 bulan itu sih ya. Tapi intinya ada 7 level dengan 7 karakter yang berbeda guys. Oh ya, video intro gua juga ada di situ nanti ya. Berapa bang harga membershipnya? Sebulan 5.000 doang cuy. Cukup murah, berhubung privilege-nya nggak seberapa. Di atas si goceng ada nggak bang? Belum ada sih ya. Gua mau ngidupin yang gocengan dulu soalnya. Oh ya, video intro membershipnya masih gua edit ya. Sabar aja soalnya moodnya baru jalan hari Selasa kemarin guys. So ya mungkin itu aja informasi tentang membershipnya WAM 2. Yang nunggu membership di atas goceng juga nggak apa-apa. Makasih buat yang udah ngikutin Sokushitsu dari awal episode sampai akhir episode kayak gini. Kalau ada salah kata, mau di dalam video, pas opening, atau mungkin pas ending, silakan diambil positifnya aja. Thanks for watching, dan sampai jumpa di alur anime gua yang lainnya. Bye-bye.